Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nilu Novi Aryati, NIM 2011031031041. Kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai operasi hitung pada bilangan bulat menggunakan alat peraga garis bilangan. Adik-adik masih sudah tahu kan apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif, dan terdiri dari bilangan 0 dan bilangan lawannya, yaitu bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat tentu terdapat garis bilangan. Nah, di sini sudah kakak buatkan alat peraga dari garis bilangan. Adik-adik bisa menggunakan papan ujian yang ada di rumah untuk membuat media belajar. Nah, di sini bilangan bulat yang terdiri dari 0, kemudian bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini juga kakak sudah mempunyai model untuk mengarahkan kita pada percobaan soal nanti ya. Nah, untuk operasi hitung pertama pada bilangan bulat, di sini kakak mempunyai yaitu penjumlahan. Untuk penjumlahan, kakak sudah siapkan contoh soal di sini. 2 ditambah 3. Oke, kita gunakan model dari garis bilangannya. Nah, aturan mainnya, jika penjumlahan modelnya akan menghadap ke kanan menuju garis bilangan yang positif, dan jika pengurangan modelnya akan menghadap ke kiri. Jika ada pertanyaan min atau minus, yaitu modelnya akan bergerak mundur, dan jika ada bilangan positif saja, modelnya akan bergerak maju. Ayo kita selesaikan soal penjumlahan yang pertama. 2 ditambah 3. Berarti dari 0, model akan bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Dan kemudian ditambahkan dengan 3 langkah lagi. 1, 2, 3. Sehingga menghasilkan 2 ditambah 3 berarti 5. Jadi hasil akhirnya yaitu 5. Kemudian jika kita akan memulai soal yang baru, model akan kembali ke titik 0. Karena ini titik tengah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, soal kedua yaitu min 3 ditambah minus 2. Oke, soalnya yaitu min 3. Berarti model akan menghadap ke kiri, ke bilangan negatif. Dan ditambah 3, sehingga model akan maju. Kemudian ditambahkan dengan minus 2. Oke, kita maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dan berhenti di titik min 3. Dan kemudian ditambah dengan min 2. Berarti model tetap maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Dan berhenti di titik akhir yaitu min 5. Sehingga min 3 ditambah dengan min 2 sama dengan minus 5. Oke, kembali lagi ke titik 0. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal selanjutnya, soal ketiga, yaitu 5 ditambah dengan min 3. 5 berarti bilangan bulat positif, sehingga model akan kembali menghadap ke kanan. Dan maju sebanyak 5 langkah, kemudian ditambahkan dengan min 3. Nah, oke, kita maju sebanyak 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ditambah dengan min 3. Karena dia min, berarti model akan bergerak mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berhenti di titik 2. Berarti 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke soal terakhir ya. Soal keempat, yaitu ada min 3 ditambah dengan 2. Min 3 berarti model akan menghadap ke kiri dan maju sebanyak 3 langkah, kemudian ditambah dengan 2. Kita maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di minus 3. Kemudian ditambah dengan 2. Berarti model akan kembali menghadap ke kanan karena bilangannya yaitu positif 2. Oke, model maju sebanyak 2 langkah ya. 1, 2. Dan berhenti di minus 1. C
Jadi, min 3 ditambah dengan 2 yaitu minus 1. Nah, kita lanjut pada operasi hitung bilangan bulat yang kedua ya, yaitu di sini ada pengurangan. Nah, pengurangan berarti model akan bergerak mundur. Untuk soal yang pertama di sini ada 6 dikurang dengan 4. 6 karena dia bilangan positif berarti model tetap menghadap ke kanan dan dikurang dengan 4. Oke, yang pertama kita maju sebanyak 6 langkah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, model sudah berhenti di titik 6. Kemudian dikurang dengan 4, berarti model akan bergerak mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, model berhenti di titik 2, berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kembali lagi ke titik 0 untuk soal selanjutnya. Nah, soal kedua dalam pengurangan yaitu ada min 4 dikurangi 2. Nah, karena min 4, jadi model akan menghadap ke kiri. Nah, kemudian maju sebanyak 4 langkah dan nanti dikurangi dengan 2. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ada di titik min 4. Nah, karena dikurang 2 dan 2-nya itu positif, jadi model akan menghadap ke kanan. Karena dikurangi, jadi model akan bergeraknya mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Sehingga min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Nah, kembali lagi ke titik 0 ya. Oke, ayo kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, soal yang ketiga, di sini ada minus 6 dikurangi dengan minus 2. Oke, minus 6 berarti model tetap menghadap ke kiri ke bilangan bulat negatif. Dan maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di titik minus 6. Kemudian dikurang dengan minus 2. Karena dikurang, berarti model akan bergerak mundur. Tetapi di sini ada minus 2 juga. Jadi model tetap bergerak mundur. 1, 2. Nah, sehingga berhenti di titik minus 4. Jadi min 6 dikurang dengan min 2 sama dengan minus 4. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir ya untuk operasi pengurangan. Di sini ada 4 dikurang dengan min 2. 4 karena dia bilangan positif berarti model akan menghadap ke kanan. Dan kemudian maju sebanyak 4 langkah dikurangi dengan min 2. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ada di titik 4. Kemudian dikurangi dengan min 2. Dikurang dan karena dia negatif 2 berarti model akan menghadap ke kiri. Nah, mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Berhenti di titik 6. Jadi, 4 dikurangi dengan min 2 yaitu 6. Kembali lagi ke titik 0. Nah, adik-adik kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat yang ketiga. Ada di sini yaitu perkalian. Nah, sama seperti cara pengurangan dan penjumlahan, perkalian juga memiliki cara yang sama. Jika bilangan positif, maka model akan bergerak ke kanan menghadap bilangan positif. Dan jika bilangan negatif, model akan bergerak berbalik arah. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang pertama yaitu ada 3 dikali dengan 3. Nah, di sini keduanya sama-sama positif. Jadi pengalinya 3 dan yang dikali adalah 3. Jadi di sini akan mengalami 3 kali lompatan dengan jarak lompatan yaitu sama-sama dengan 3. Nah, kita kakak contohkan ya. 3 jaraknya 1, 2, 3. Nah, berarti akan ada sebanyak 3 kali loncatan. Oke, 1, 2, 3. Nah, berhenti di 9. Jadi 3 dikali 3 yaitu 9. Kita ulangi sekali lagi ya.
3 kali lompatan dengan jarak lompat yaitu 3. 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya 9. Kembali lagi ke 0. Nah, kita masuk pada soal perkalian yang kedua ya adik-adik. Nah, soal perkalian kedua di sini ada 2 dikali dengan min 3. Nah, jadi akan ada 2 kali lompatan dan dikali dengan minus 3. Nah, karena pengalinya yaitu min 3, berarti model akan menghadap ke kiri, ke bilangan negatif. Dan akan ada sebanyak 2 loncatan dengan jarak loncatan yaitu 3. 1, 2, 3. Nah, sebanyak 2 kali loncatan ya. 1, 2. Nah, jadi 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Ini bisa dimengerti ya adik-adik ya. 2 dikali min 3 berarti sebanyak 2 kali loncatan dengan jarak loncatannya itu yaitu 3. 1, 2. Nah, hasil akhirnya yaitu min 6. Jadi 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Kita kembali lagi ke titik 0. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini ada min 4 dikali dengan 2. Nah, karena bilangannya min 4 berarti model akan menghadap ke kiri dan dikali 2. Jadi akan ada sebanyak 4 kali loncatan dengan jarak loncatannya yaitu 2. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di titik min 8. Jadi min 4 dikali dengan 2 yaitu min 8. Kita kembali lagi ke titik 0. Nah, kita masuk pada operasi hitung yang terakhir pada perkalian ya adik-adik. Ini soal terakhirnya. Nah, ada min 2 dikali dengan min 2. Karena dia minus 2, berarti model akan bergerak mundur. Nah, jadi tetap model menghadap ke bilangan positif dan perkaliannya akan bergerak mundur. Kita lihat pengalinya yaitu min 2 juga. Jadi model akan berbalik lagi dan akan bergerak mundur sebanyak 2 dikali 2. Nah, jadi akan ada 2 kali loncatan dengan jarak loncatannya yaitu 2. Kita mulai aja ya. 1, 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 4. Min 2 dikali dengan min 2 berarti 4. Kembali lagi ke titik 0. Nah, adik-adik, kita masuk pada operasi hitung yang terakhir, yaitu ada pembagian. Nah, pada pembagian sedikit berbeda dengan operasi hitung sebelumnya. Kita akan memulai sesuai dengan soal yang pertama atau soal pada pembaginya. Nah, jadi kita memulainya itu misalnya di sini ada angka 8. Jadi kita akan mulai itu dari angka 8 dulu. Kemudian kita menuju untuk mencari titik 0 kembali. Bukan memulainya dari titik 0 ya adik-adik ya. Nah, dan jika dia bilangannya positif, maka akan model menghadap ke kiri. Jika bilangannya negatif, maka model akan menghadap ke kanan. Ya, gitu ya. Oke, kita mulai menjawab soal yang pertama. 8 dibagi dengan 2. Nah, kita menuju dulu ke titik angka 8. Nah, karena di sini keduanya adalah bilangan positif, jadi model akan menghadap ke kiri. Dan dibagi dengan 2 berarti setiap loncatan itu akan ada 2 jarak untuk mencapai titik 0. Kita coba ya. 8 dibagi dengan 2. 1, 2, 3, 4. Nah, yang dihitung
berapa kali loncatan yang dicapai untuk mencapai titik 0? Yuk kita hitung lagi. Dari 8 menuju titik 0 ya, dengan jarak loncatannya itu 2. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 8 dibagi dengan 2 yaitu 4. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya ya, agar lebih paham. Nah, di sini ada minus 3, minus 6. Oke, di sini ada minus 6 dibagi dengan 3. Karena bilangan pertama minus, berarti model akan menghadap ke kanan. Nah, dibagi dengan 3. Jadi model akan berada di titik minus 6. Di sini ya. Oke. Dan model akan mengalami berapa kali loncatan dibagi dengan jarak loncatannya yaitu 3. Kita coba. 1, 2. Nah, jadi untuk mencapai titik 0, model mengalami 2 kali loncatan dengan jarak loncatannya yaitu 3 satuan. Oke, kita ulang lagi ya. Dari titik min 6, model akan mengalami loncatan berapa kali? 1, 2. Nah, 2 kali loncatan ya. Jadi 6, min 6 dibagi dengan 3 yaitu 2. Atau karena dia loncatannya itu negatif atau menghadap ke kanan, berarti hasilnya yaitu negatif 2. Jadi min 6 dibagi dengan 3 yaitu negatif 2. Nah adik-adik, ayo kita masuk pada soal yang ketiga. Nah di sini ada min 4 dibagi dengan min 2. Oke, karena kita min 4 berarti model menghadap ke kanan. Kita menuju titik 4 dulu ya. Nah, di sini min 4. Kemudian dibagi dengan min 2. Nah, jadi model tetap menghadap ke kanan. Dan kita akan lakukan loncatan sebanyak jaraknya 2 kali. Dan kita akan menuju titik 0. 1, 2. Nah, dari min 4 menuju titik 0, jadi hanya mengalami 2 kali loncatan dengan jarak loncatannya itu 2 satuan. Nah, ayo kita ulang lagi ya. 1, 2. Nah, jadi min 4 dibagi dengan min 2 yaitu 2. Nah, adik-adik, ayo kita masuk pada soal terakhir pada pembagian ya. Nah, di sini ada 8 dibagi dengan min 2. Nah, karena 8 positif, jadi model akan menghadap ke kiri. Nah, kemudian dibagi dengan min 2. Jadi setiap loncatan nanti akan ada 2 satuan. Kita menuju titik 8 dulu. Nah, 8 sudah di sini. Kemudian kita akan loncat menuju 0 dengan jarak loncatan satuannya yaitu 2. Nah, min 2 ya, jadi min 2. Karena min 2, berarti model akan menghadap ke kanan lagi. Jadi model akan bergerak mundur karena di sini min 2. Ayo kita coba ya, berapa kali loncatankah dia? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 8 dibagi min 2 yaitu min 4. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita menuju titik 8 positif dulu. Nah, karena dia dibagi dengan min 2 atau negatif 2, jadi modelnya itu menghadap ke kanan dan akan bergerak mundur. Dan 1, 2, 3, 4. Nah, dan menghasilkan 4 kali loncatan. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Nah, sekian adik-adik mengenai operasi hitung bilangan bulat dengan alat peraga garis bilangan. Semoga ini dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Jangan lupa dipelajari lagi supaya lebih paham dan mengerti. Sekian dari kakak.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kakak tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.